Nah, berikut ini kita akan menghadirkan kisah inspiratif yang kali ini justru datangnya dari seorang bidan muda yang mengabdikan diri untuk menjadi bidan bagi warga Baduy. Betul, nah setiap hari bidan Pita Puspitasari berjalan sekitar 14 km. Dia berkeliling kampung yang dihuni warga suku Baduy di pedalaman Lebak, Banten. Bidan Pita ini bahkan sempat ditolak ya. Bahkan waktu pertama kali bertugas ini butuh waktu sampai dengan 2 tahun untuk bisa menaklukkan hati warga Baduy yang memang jauh dari kehidupan modern. Ini salut banget ya betul. dengan sepak terjang Bidan Pita. Yuk kita simak bersama. Seperti apa sih kisah perjuangan dan inspirasi Bidan Pita berikut ini. Inliners, inilah sosok Bidan Pita Puspitasari yang setiap hari harus berjalan kaki menuju kawasan pemukiman suku Baduy di Kecamatan Widamar, Lebak, Banten. Jarak 14 km tak menghalangi langkah Bidan Pita demi melayani kebutuhan pengobatan warga Baduy yang hidup jauh dari modernitas. Jangan dikira pekerjaan ini tanpa tantangan inliners. Kedatangan Bidan Pita dulu sempat ditolak warga. Butuh waktu 2 tahun hingga sang bidan muda ini berhasil memenangkan hati warga Baduy. Kini kondisi berbalik sepenuhnya. Warga Baduy sangat menyayangi sang bidan, lulusan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya ini. Bahkan di tengah serba terbatasnya keadaan dan fasilitas, sejumlah ibu dan anak hanya mau memeriksakan kesehatannya pada Bidan Pita. Karena kan kita setiap bulan tuh nggak selalu fit kan badan, kadang mana harus nanjak ke sana, jalannya juga kan jauh banget. Saya kalau misalkan dari sini jam 8 pagi itu biasanya nyampe pulang ke rumah lagi tuh jam 4 biasanya, jam 4 sore itu baru nyampe rumah biasanya. Pita Puspitasari hanya punya cita-cita sederhana. Ia ingin warga di tanah kelahirannya selalu sehat, anak-anak tumbuh dengan maksimal, serta kasus kematian ibu dan bayi bisa ditekan seminimal mungkin. Mereka juga awalnya kalau tidak mengenal saya kan nggak mau diperiksa, atau misalkan mereka diperiksa ke posyandu, disuntik, atau misalkan di posyandu diimunisasi, atau misalkan diperiksa hamil juga mereka nggak mau sebetulnya kalau mereka nggak kenal. Meski sibuk dengan pengabdiannya, ibu seorang anak ini tetap mengurus rumah tangganya dengan baik. Bekerja sama dengan sang suami yang memahami betul pekerjaan dan tugas sang istri, seluruh kebutuhan keluarga Bidan Pita bisa diselesaikan bersama. Dia harus memenuhi tanggung jawab sebagai bidan, terus dia juga harus memenuhi tanggung jawab seorang istri gitu Pak. Jadi meskipun dia capek jadi seorang bidan, tapi dia juga menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Ironisnya, hingga kini Bidan Pita masih berstatus tenaga honorer dengan gaji hanya 1 juta rupiah per bulannya. Tapi ia tak pernah patah arang. Tekadnya hanya satu, terus mengabdi demi kesehatan warga Baduy. Salut banget dengan Bidan Pita, semoga juga pemerintah daerah, pemerintah pusat juga tergerak untuk meningkatkan gaji dari Bidan Pita, nggak cuma 1 juta tapi bisa ke upah yang jauh lebih layak. Ini juga sama salutnya kita dengan Dr. Lee. Kita ingat beberapa waktu yang lalu rumah sakit apung dari Dr. Lee sempat karam atau tenggelam di NTB, kemudian bantuan dari masyarakat Indonesia begitu banyak sampai dengan 21 M. Nah bayangkan kalau misalnya kapal aja satunya sekitar 1 M bisa dapat 15 sampai dengan 20 kapal baru. Yang ini adalah rumah sakit apung baru untuk masyarakat pedalaman di Indonesia. Luar biasa.